Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Kila Nusyabila Manaf, kelas 6 SD Citra Cemara. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru saja berusia 2 bulan. Setelah itu, Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga tahun gajah karena adanya raja jahat yang bernama Abraham. Ia iri melihat banyak orang yang berziarah ke Ka'bah, sehingga Raja Abraham pun ingin menghancurkan Ka'bah. Melihat rombongan Abraham mendekati Ka'bah, keselamatan rumah suci itu pun semakin terancam. Abdul Muthalib memimpin doa, semoga Allah melindungi Ka'bah. Lalu datanglah burung ababil yang tergolong memiliki kekuatan untuk membawa batu yang sangat panas dari neraka dan melemparkannya kepada musuh-musuh Allah. Bebatuan yang sontak membuat pasukan Abraham terhempas. Setelah lahirnya Nabi Muhammad pun diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Selanjutnya, di usia 6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Kakeknya sangat menyayangi cucunya. Beliau pun sangat melindungi dan mendidik Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya. Lalu, selang 2 tahun kemudian, sang kakek wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Nama Muhammad artinya adalah seorang yang terpuji. Sesuai dengan sifat beliau, terkenal berbudi pekerti mulia. Beliau tidak pernah berbohong, sehingga digelari Al-Amin atau orang yang terpercaya. Beliau adalah orang yang sangat terpuji. Suatu kali banjir besar sangat melanda kota Mekah. Ka'bah mengalami beberapa kerusakan. Salah satunya, batu Hajarul Aswad jatuh dari dinding Ka'bah. Para bangsawan berebutan mengangkat batu ke tempat semulanya. Akibatnya, terjadilah pertengkaran seru. Hampir saja terjadi perkelahian bersenjata. Ketika itu pun, Nabi Muhammad sudah dewasa. Dia pemuda yang berpikiran cemerlang. Muhammad mendamaikan pihak-pihak bersengketa. Dia membentangkan kain sorbannya, lalu menaruh Hajarul Aswad di tengah kain itu. Muhammad berkata, "Silahkan tuan-tuan memegang ujung kain sorban." Mereka beramai-ramai menggotong Hajarul Aswad ke tempat semulanya. Batu itu ditaruh Muhammad kembali ke posisi asalnya. Suatu saat pun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Pada saat itu, kondisi penduduk Mekah sangat menyedihkan. Berbagai perbuatan jahat mereka lakukan. Mereka juga berlaku syirik dengan menyembah berhala. Muhammad sangat sedih melihat kondisi itu.
dan malam agung pun tiba. Malaikat Jibril datang dan berseru, "Iqra, bacalah!" Jibril menyuruh Nabi Muhammad membaca tulisan yang ada di jubahnya. Muhammad terkejut dan menjawab, "Aku tak membaca." Jibril mendekap dengan kuat sehingga Nabi Muhammad pun sesak nafas. Sebelum melepaskan dekapannya, malaikat Jibril pun berseru lagi, "Iqra, bacalah." Muhammad sangat ketakutan dan ia menjawab, "Aku tak bisa membaca." Jibril kembali mendekap sangat kuat. Nabi Muhammad pun sesak nafas. Lalu malaikat Jibril membacakan secara lengkap. Maka turunlah mukjizat Allah. Muhammad bisa mengikuti bacaan Jibril dengan lancar. Bacaan itu adalah surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan arti, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu, itulah Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam madya, mengajari manusia hal-hal yang tidak diketahuinya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan yang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah saat itu sudah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu saat usianya 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah SWT, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad pun wafat saat beliau berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya sangat dingin dan sampai akhirnya menembuskan nafas terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.